when there is wound, light enter. Jadi ketika ada rasa sakit, itu ada sinar masuk. Wow, itu sangat kuat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat dimanapun kalian berada, waktunya apapun. Selamat datang di ruang hening, ruang di mana kita bisa bercengkrama dengan diri kita bisa menikmati kedamaian diri kita bisa merasakan di mana sebenarnya diri kita saat ini. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, cantik, Mbak Sonia. Apa kabar? Makasih, Mbak Hana. Selamat sore. Selamat sore, makasih ya. Sudah Sehat-sehat ya? Sehat. Semuanya baik-baik aja. Baik. Tadi dari rumah jauh ke sini ya? Iya, 2 jam khusus buat Mbak Hana. Ya, syukur. Sahabatku, teman-teman dimanapun kalian berada, Mbak Sonia ini adalah seorang praktisi mungkin Mbak Sonia bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman kita lebih baik lagi supaya lebih dapat ya. Oh, lebih dapat ya. Hai. Love Sonia di sini kekuatan terbesar adalah cinta. Kalian setuju nggak sih? Biasanya tuh aku juga punya podcast sendiri dan biasanya aku interview orang. Tapi hari ini aku yang duduk di interview sama Mbak Hana yang begitu luar biasa. Lihat mukanya aja udah tenang gitu ya. Kalau ngeliatin Mbak Sonia, aku pengen muda. Amin, sama-sama. Jadi ya aku Sonja, aku punya 2 anak, aku punya 2 namanya my 2 beautiful angels. Sekarang anakku 20 sama 15. Kepengen jadi manusia yang mempunyai impact buat orang lain dan terutama perempuan, itu aja sih. Terima kasih. Mbak Sonia, aku pengen tahu gitu tentang Mbak Sonia ya. Tadi aku kan ada kepo-kepo dikit ya tentang Mbak Sonia, dan aku dengar waktu masa kecilnya Mbak Sonia itu banyak banget cerita-cerita yang seru ya, seru dan yang menggemaskan. Salah satunya katanya Mbak Sonia suka nyanyi, terus suka jadi model gitu, terus ada beberapa kesukaan yang Mbak Sonia sering lakukan. Tolong ceritain dong sama kita seperti apa sih masa kecilnya. Jadi gini nih, hening. Aku tuh dari dulu emang suka rada beda sama yang lain sih. Pengen jadi penyanyi tapi sama mama nggak boleh, kata mama teh. Aduh, tuh penyanyi teh nggak ada masa depan. Ya udahlah, kamu teh jangan main-main aja gitu ya. Tapi akhirnya aku dari dulu aku suka seni, Mbak. Aku suka melukis, aku suka nyanyi. Terus waktu pas muda aku juga ambil modeling gitu ya. Pengen emang tampil gitu ya, rada-rada gimana ya cocok sih gitu. Terus bentar kalau abis tutup bisa nyanyi sedikit. Sok hayu udah siap itu mah ya. Gak disuruh juga hayu aja saya mah. Terus Nah, terus dari situ jadi ya ada kemudian itu kan mimpi yang tertunda, Mbak. Iya. Sampai akhirnya kuliah juga aku ngomong tuh kayak gila, jangan diturutin, aku malas banget kuliah, serius. ini jangan diturutin tuh anak-anakku nggak malas kuliah. Aku tuh terus aku lulus tuh 2,65 ya di Amerika. Itu tuh sore asli aku ngomong aja di podcast nyontek mulu tuh. Dan ternyata Mbak ya itu tuh lulusnya harus 2,6 minimum. Untung aja aku lulus ya. Ampun. Itu benar, aku tuh benar-benar I hate school. Aku nggak suka sekolah sih, benar. Jadi ngambil apa? Aku ngambil finance dulu. Terus nyontek terus. Jadi gara-gara kepengen ini aja. Mungkin karena ngambil finance-nya. Jadi makanya sebenarnya marketing gitu ya. Jadi aku ngerasa perjalanan manusia tuh begitu ya. Mungkin aku juga aku takut ya dengan aku pengen jadi I always want to be the best. Tapi ketika aku takut untuk tidak bisa menjadi the best, aku ngambil jalan singkat. Ya, this is the true me nih. Orang lain pernah nggak tahu. Ya begitu deh. Tapi sekarang ya jadi pengen belajar macam-macam. Oke, makasih udah berbagi ya. Aku mau tanya lagi nih. Hari ini aku hari kepo buat. Ya, sok atuh hayu. Aku pengen kepo nih setelah kuliah terus kembali ke Indonesia, ataukah ketemu sama pacar di Amerika atau gimana nih setelah itu, apa langsung menikah atau seperti apa? Enggak sih, aku sempat bisa kali masa lalu banget loh. Ya sempat pacaran, ternyata ketemu dengan
suami, tapi ya ada something happen di dalam perkawinan kita. Ya udah kita sekarang ya sudah gitu loh maksudku. Tapi we have a good relationship dengan ex-husband, dengan anak dan keluarga semuanya oke sekarang. Ya sebenarnya sih Mbak Ina ya sepakat apa nggak sih Baksonya. kalau baksonya aja aku dari tadi ingat terus baksonya. Sebenarnya pernikahan itu menurut Mbak Sonia tuh seperti apa gitu? Pernikahan something beautiful. Menurut aku tuh something yang beautiful. My mom and my dad 57 tahun Mbak pernikahan. Jadi I always admire them. Saya selalu memuja mereka. Sampai sekarang papa itu kalau makan jam 6 sore dia minta mama duduk sebelah dia. Dia bilang panggil mama. Jadi walaupun dan juga jadi kita anak-anak tuh jam 6 sore kita datang ke tempat papa. Saya punya tiga saudara ya. Jadi kita semua dan rumah kita dekat kan. Jadi jam 6 sore kita datang ke tempat papa kita makan, kumpul, makan. Gak makan pun papa kan bilang gini, duduk di sini aja ngobrol. Kalau mau makan buah deh gitu. Nah abis itu kemudian gimana anak-anak? Terus kemudian kamu bawa makanan nih, kadang-kadang dia kasih satu apel, apa aja di lemari kamu bawa. Itu kasih yang seorang bapak ibu ya. Jadi saya juga diberkati dengan keluarga yang sangat mencintai saya, mengasihi saya. I'm blessed. Karena aku ngerasa gak setiap orang punya itu, tapi saya berharga. Jadi saya dekat sekali sama keluarga saya, mama, papa, sibling saya, anak-anak saya, semua dan juga semuanya baik lah Mbak. All is well now. Insya Allah mudah-mudahan semakin membaik, semakin menerima kenyataan dengan baik dan berjalan menuju kenyataan yang lebih baik. Yes. Oke, terima kasih. Sekarang nih aku pengen minta setelah perjalanan kita tadi kan udah dengar masa kecilnya, terus kita dengar masalah waktu masuk pernikahan, kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan tentang pernikahan mama dengan papa yang begitu indah ya. Sekarang aku pengen tahu kenapa kok tiba-tiba pengen jadi hilang? Ada sama. Aku ngerasa hidup manusia itu punya story. Jadi papa itu selalu ngomong 85 tahun my dad ya. Yesterday history, today is a gift, tomorrow a mystery. Dia selalu mengisonya, ini jempol nih dia bilang. Setiap orang di dunia tidak ada jempol yang sama. Betul. Dia bilang. Jadi saya ngerasa setiap orang punya perjalanan berbeda gitu ya. Dari situ karena ada kejadian hidup saya. Ya saya bilang this is it. Saya pikir saya pengen saya pengen berubah menjadi Sonia yang baru aja. Saya berubah menjadi Sonia yang baru. Jadi Sonia yang lama saya tinggalin, saya pengen menjadi Sonia yang baru dari situ. Saya pikir udah deh, saya menjadi healer. Tapi Mbak, pertama ketika saya sempat mulai depresi 2 tahun ya Mbak ya. Itu saya bergabung dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Ya. Jadi Yayasan Kanker Anak Indonesia, tiba-tiba saya PA teman saya di Sarongan, gue pengen ketemu lu dong, gue bilang kan, saya emang dari dulu saya suka membantu dia kanker anak ini, tapi nggak pakai hati Mbak. Tapi tiba-tiba saya pikir karena ada kejadian hidup saya pikir kok gue jadi kepanggil gitu ya buat membantu. Ketika saya ke situ, saya interview nama anaknya Restu Mbak. Restu, anak itu 15 tahun, saya ketemu Restu dan mamanya, dan mereka juga ada di podcast saya. Ketika saya interview Restu, dia masih ada kibel, jadi masih ada saluran di dalam otak dia sampai ke kandung kemih karena dia tidak bisa kencing sampai sekarang. Dan ketika saya interview dia, saya memanggilnya Restu sekolah di mana? Saya bilang, saya ingat banget mamanya cerita. Jadi ada supir taksi nanya, Restu sekolah di mana? Oh di Jakarta Barat katanya. Sekolahnya diajarin apa? Sabar dan ikhlas. Dan ketika saya tahu dia tidak pernah sekolah, rumah sakit dia adalah di Kanker Darmais, Yayasan Kanker Darmais. Terus saya bilang, wow, anak ini dari umur 7 sampai 15 tahun, 8 tahun menderita kanker otak dan tidak pernah mengeluh apa-apa. Dari situ saya bilang, Tuhan, apapun kejadian yang saya alami dan apapun kejadian yang Anda alami is nothing. It's nothing compared to this child. Saya ketemu anak-anak juga yang kanker darah, sekarang menjadi penyanyi. Dan saya ketemu dengan yang terpenting lagi Mbak, aku ketemu dengan ibu-ibunya mamanya. Kita percaya bahwa doa tuh di telapak kaki ibu ya Mbak ya. Jadi saya ngerasa ibu-ibu ini yang banyak berdoa buat anak-anak. Dan ketika saya panggil dia ke my studio, saya interview mereka buat podcast.
saya pernah ada satu di Aji, saya bilang kalau saja di studio bisa bicara. Karena ketika saya interview mereka, saya hanya tampilkan 70% tuh Mbak dari cerita itu. Jadi ada satu ibu yang cerita, Mbak katanya waktu pas saya lagi proses penyembuhan, suami saya punya affair dengan yang lain depan mata saya. Jadi saya ngerasa painful. Jadi ketika painful itu tuh saya rasain gitu. Karena ketika Mbak Hana tanya kenapa menjadi healer, saya tuh ngerasa empathy empathy itu apa Mbak, kayak ada rasa nah, yang kita itu rasain. bener banget. Jadi Mbak, aku tuh kalau ngobrol sama orang Mbak 1 jam aja ya, aduh tiba-tiba empati itu pindah. Ataupun saya tiba-tiba aku bisa bilang wow, aku bilang ini kok bisa empatinya pindah, jadi aku bisa feel it gitu. Jangan ngobrol cuma teks gitu ya, tiba-tiba misalnya ada teman saya teks gitu ya, tanpa saya ngomong dia bisa ceritain semuanya. Itu sampai kaget, saya bilang wow, kok ini pindah energinya dari situ. Dan akhirnya mereka coba akhirnya saya sharing sama mereka dan mereka merasa diberkati, mereka merasa lebih baik gitu. Aku bilang oke, inilah panggilan hidup saya untuk yang memberkati orang lain lewat healer ini. Oh, luar biasa ya. Sama-sama, Anda juga luar biasa. Aku dapat satu ini ya, dapat garis kecil dari yang diomongin sama Sonia, dimana kita ya kadang-kadang kan dibilang begini, apa yang kita inginkan belum tentu itu yang kita dapat. Yes. Ya kan? Yes. Dari kecil pengen nyanyi, jadi model, ya kan? Artinya itu dalam perjalanan yang berbeda, walaupun tampil di depannya sama. Betul. Tapi dalam perjalanan, akhirnya diberikan kesempatan sama semesta untuk mendengarkan cerita anak kecil, terus ketemu sama ibu-ibunya dan merasa terpanggil untuk di tempat yang berbeda juga gitu. Luar biasa ya. Makanya kita tidak mungkin kita tidak dapat satu titik poin untuk diri kita, untuk titik kembali kita ya, atau satu kekuatan yang memberikan kita bahwa kita bisa berguna buat orang lain. Mungkin seperti itu ya. Oh, bagus banget. Dan aku dengar juga Mbak Sonia ini lagi nulis buku nih. Betul. Nah, ini kepo nih tulisnya. Wah, apa nih? Jadi setelah saya ngerasa titik poin itu Mbak, titik balik itu saya ngerasa harus balik lagi ke my life gitu. Jadi saya pikir saya tinggalin my own company, jadi saya lepas perusahaan saya, kemudian saya pengen mengambil passion saya, apa yang menjadi penggal hidup saya. Jadi saya bilang ke my family, saya tinggalin company ini, saya bukan passion saya, dan mereka setuju aja. Jadi kemudian mulailah mencari itu Mbak. Nah, dalam proses pencarian nih. Jadi kalau kalian nih yang grupnya nanti mencari diri itu butuh loh lama gitu ya. Jadi butuh proses. Jadi proses itu bisa dan dituangkan dalam buku nih jadinya. Iya, jadi masuk ke proses ini, dalam proses ini banyak orang yang jatuh bangun. It is okay. Kalau buat saya itu tidak ada judgement sama sekali. Proses hidup saya tidak ada judgement, karena saya ngerasa setiap orang tuh punya story yang berbeda. Jadi saya ngerasa kayak misalnya dia punya hoarding ya Mbak ya, mengumpulkan barang bekas. Itu tuh bukan hanya dalam setahun 2 tahun Mbak. Tapi itu dalam kalau kita melihat masa kecilnya, lihat orang tuanya, itu semua connected gitu. Jadi saya terus terang kalau mengenai orang judgement, no judgement gitu. Buat pendengar sekalian, buat proses pencarian diri ini bisa ke ini Bang, muter-muter. Bisa diam dulu, bisa nangis dulu, bisa diam diri dulu, tapi kalau kalian fokus dengan apa yang kalian mau, itu terjadi. Jadi bukan namanya we attract the same thing ya, kayak the secret kan, law of attraction kan. Kalau kita akan fokus akan something, itu akan terjadi. Ya mudah-mudahan ya kita menunggu nih rilisnya bukunya ya. Judulnya. Kita udah dapat sedikit kepo-kepo dikit. Nanti selanjutnya kita boleh baca nih, kita nanti dari tunggu aja, nanti dikeluarin sama baksonya secepatnya. Amin. Terus aku juga pengen, katanya sih gini, dalam proses perjalanan tuh baksonya juga emang salah satu pecinta Rumi. Oh ya, I love Rumi, I love it. Nah aku pengen nih, masih ada ingat apa nggak satu kata-kata quotes yang dari Rumi yang membuat perasaan menjadi bidang. Apa judulnya gini? When there is wound, light enter.
Jadi ketika ada rasa sakit, itu ada sinar masuk. Wow, itu sangat kuat sekali. Itu menurut Mbak Sonia tuh kira-kira yang ditafsirkan menurut Mbak Sonia tuh apa? Gitu? Karena gini loh, dalam hidup ini setiap manusia itu pasti ada rasa sakit, ada rasa painful. Tapi gimana kita menelaahnya, Mbak? Setiap kali orang yang datang ke saya waktu itu ketemu sama di Jepang, saya hari Januari saya ke Jepang, saya ketemu sopir Jepangnya, driver Jepang, dia orang Indonesia. Dia cerita begini, Son, saya punya istri umur 30-an, tiba-tiba stroke, tiba-tiba di dapur jatuh, stroke. Dalam 2 tahun tidak bisa apa-apa, kursi roda. Dia bilang, apa yang harus saya lakukan ya, Son? Dia bilang. Terus saya bilang, saya punya 3 anak, mereka sehat, mereka cerita bla bla bla, pokoknya ditanyakan dia apa harus saya lakukan. Saya bilang gini, ketika kita melihat satu persoalan, kita bisa melihat gelas itu half full or half empty, Mbak. Itu aja dari mata kita. Saya bilang ke dia, how is your wife sekarang? Aku bilang, ya Son udah mulai bisa udah mulai sadar, udah bisa makan. Dulu kan nggak harus disuapin, sekarang udah masih naik kursi roda lebih better. Itu satu. Anak saya sekarang baik sekali, 3 yang pertama itu membantu ibunya, dan kemudian dia bilang ternyata saya dapat insurance bukan buat istri saya aja, tapi the whole family, satu keluarga. Sih? Jadi dalam penderitaan pasti ada keberkahan. Yes, of course. Oke, keren banget ya. Oke nih, ini yang paling ditunggu-tunggu nih sama ruang hening. Kenapa kok milih ruang hening sebagai salah satu penghubung antara kita dengan Mbak Sonia? Karena kita punya misi yang sama. Kalau Mbak Hana tanya misi saya apa di dunia, saya menjadi lilin kecil yang bisa mengusir kegelapan sedikit aja. Nggak usah. Ketika ada orang datang sama saya interview, kemudian satu namanya Mika, dia merasa dia ditinggalin sama keluarganya sampai dia ngerasa apa sih cut herself tuh golos sendiri ya. Ketika itu selesai, tiba-tiba ada orang datang kepada saya, Mbak, makasih ya Mbak dengan podcast itu. Kenapa? Karena saya punya pengalaman yang sama. Saya juga merasa ditolak sama keluarga. Wow, itu aja. Jadi saya bilang, saya ngerasa setiap orang kalau dia punya purpose dalam hidup, mereka akan lebih bahagia. Aku ingat salah satu dalam, kalau di Islam tuh ada salah satu hadis kalau nggak salah ya, tapi aku ingatnya nggak teks banget. Aku ingat ketika Rasulullah bertemu sama sahabat-sahabatnya, terus kemudian Rasul bilang gini, ayo kumpul ranting-ranting. Terus mereka ambil ranting, sebelum ambil mereka tanya, udah kamu ngambil aja gitu. Pas ngambil ngumpul sampai rantingnya tinggi kan gitu. Terus kata Rasul gini, lihat enggak, dari ranting-ranting kecil ini dia menjadi tinggi, dan ketika kita bakar dia akan menjadi api yang besar. Seperti itu, mungkin kira-kira seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan kebaikan yang sedikit adalah kebaikan yang banyak untuk orang-orang yang sedang membutuhkan saat ini gitu. Dan satu lagi dibilang, satu orang pemuda yang kita bebaskan dia dari penderitaan, maka kita telah membebaskan seluruh alam semesta, pemuda di seluruh alam semesta. Jadi jangan salah kalau cuma satu kecil, satu lilin, Mbak Sonia bisa menerangi seluruh alam semesta. Oke, sampai di sini aja Mbak Sonia. Terima kasih banget sudah buat waktunya, Hening. Insya Allah kita ketemu lagi, selalu sehat, afiat, selalu berguna buat seluruh masyarakat, alam semesta ya. Dan yang paling terpenting buat Mbak Sonia, selalu bahagia dan selalu damai.